Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul menghormati dan mematuhi orang tua. Baik, silakan kalian lihat slide berikut. Yang pertama adalah menghormati dan mematuhi orang tua. Nah, sebelum kalian mempelajari materi ini, ada beberapa tujuan yang harus kalian capai setelah selesai mengikuti pembelajaran Bapak. Yang pertama adalah nanti setelah belajar kalian dapat melafalkan surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang sebagaimana ada kaitannya dengan hormat kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menerjemahkan surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang selanjutnya yang ketiga adalah kalian dapat menjelaskan isi kandungan surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mempraktekkan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Nah, orang tua ini ada beberapa sebutan ataupun istilah siapakah orang tua itu gitu ya. Nah, istilah orang tua itu ada tiga. Yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir. Ini sudah jelas ya bahwa ayah ataupun ibu adalah orang tua. Dan orang yang menyebabkan kita lahir itu disebut dengan orang tua. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengajari kita berbagai ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Nah, itu adalah orang tua. Jadi guru adalah orang tua kita di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir. Pasangan di sini silahkan ditanda kutip ya, bukanlah seorang pacar. Karena dalam Islam tidak ada yang disebut dengan pacar. Yang ada yang menyebabkan pasangan kita lahir itu adalah orang tua dari suami atau istri kita ya. Jadi mertua itu adalah orang tua. Kenapa yang ketiga ini disebut tiga ini disebut orang tua? Karena mereka tidak pernah menjadi mantan dalam hidup kita. Maksudnya seperti apa? Orang tua, ayah ibu, kita tidak akan pernah menyebutnya sebagai mantan ayah ataupun mantan ibu. Begitupun seorang guru, tidak ada istilah mantan guru ataupun mantan mertua. Maka ini disebut dengan orang tua. Selanjutnya, dalam menghormati dan mematuhi orang tua terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Lanjut ayat 24-nya. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, silahkan nanti kalian baca surat ini, kalian hafalkan ya sampai betul-betul benar membacanya, tajwidnya dan huruf-hurufnya, sifatul huruf, tajwid dan yang lain-lainnya. Silahkan kalian baca. Nah, nanti setelah kalian bisa membaca dan memahaminya, kemudian selanjutnya adalah kita terjemahkan surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini. Pada ayat 23 Allah menjelaskan yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian pada ayat ke-24 artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Nah, yang ini juga kalian harus bisa menjelaskan atau menerjemahkan dengan benar. Setelah kalian menerjemahkan, nanti ada isi kandungan surat. Dalam surat Al-Isra ayat 23-24 ada isi kandungannya. Yang pertama, isi kandungan surat Al-Isra ayat 23 yaitu mengenai pendidikan karakter berupa akhlak, moral, budi pekerti, adab, dan sopan santun. Eh, Akhlak apa yang terdapat pada ayat tersebut? Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian yang kedua adalah perintah ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua dengan tidak mengeluarkan kata-kata buruk kepada keduanya. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan betapa besarnya derajat orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Sebab perintah hormat kepada orang tua itu sejajar dengan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setelah kita bisa taat, bisa patuh, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya adalah hormat kepada orang tua kita. Berarti orang tua kita begitu besar derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah isi kandungan ayat 24 dari surat Al-Isra, yaitu adalah kita harus menyayangi kedua orang tua kita dan senantiasa mendoakan keduanya. Sangat wajib sekali kita menyayangi kedua orang tua kita, bagaimana keduanya mengandung ibu kita yang mengandung, kemudian ayah kita mencari eh, biaya untuk kita, dan juga sampai mendidik kita, membesarkan kita dengan penuh rasa sabar, penuh sungguh-sungguh sehingga kita bisa dewasa seperti ini. Maka kewajiban kita selain menyayanginya adalah terus senantiasa mendoakan keduanya. Bisa doa yang sering kita laksanakan, kita lakukan ketika habis kita sholat, baik orang tua masih ada ataupun orang tua kita sesudah meninggal, maka doakanlah kedua orang tua kita. Selanjutnya ada ibroh, bagaimana luar biasanya seorang sahabat waktu itu yang bernama Uwais Al-Qarni yang begitu taat kepada orang tuanya. Semoga menjadi inspirasi buat anak-anakku. Silahkan kalian cari, kalian pelajari, dan kalian baca kisah Uwais Al-Qarni yang begitu luar biasa, yang taat kepada ibu bapaknya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.